Tahu nggak lo, gara-gara utang kereta cepat, Pak Prabowo sampai rapat tengah malam. Tapi ada satu pejabat yang nolak bayar, Menkeu Purbaya. Biar lo nggak salah paham, ini tuh yang utang bukan negara ya bro, tapi PT KCIC, gabungan KAI sama perusahaan Cina. Jadi ini tuh utang antar lembaga, bukan negara ke negara. APBN yang nggak otomatis turun tangan. Dari awal juga proyek ini dibilang nggak bakal nyedot APBN, murni cuma bisnis. Tapi karena dibungkus nama proyek kebanggaan nasional, ujungnya negara ikut diseret. Dan kalau sampai APBN ikut bayar bunganya, yang nombok tuh lu semua lewat pajak yang lu setor. Makanya Pak Purbaya akhirnya nolak. Alasannya, dan antara kan masih dapat cuan dari bisnis lain, tapi giliran yang ini rugi, masa minta APBN nutupin? Enak banget. Terus kalau tiap BUMN salah langkah, suruh negara yang selamatin. Itu namanya moral hazard. Bayangin, lo usaha dimodalin bokap lo. Pas untung, lo ambil sendiri. Tapi pas rugi lo bilang, "Pak, tolong tutupin dulu. Ya gimana mau maju? Tiap nyungsrep, lo panggil bapak lo doang. Emangnya kopi, kalau masih pahit, tinggal lo tambahin gula." Jadi, sekarang ada bon ngambang dan menjurus gak akan kebayar. Terus, yang dulu ngotot bangun, ngapain ya? Atau, dari dulu jangan-jangan dia mikir, rakyat tuh kasih politik kali ya bro. Menakutkan. Ya, kalau seandainya Purbaya ini dibungkam dan tak mau berbicara dengan jurnalis lagi, ini artinya dibungkam, dipaksakan untuk bungkam. Coba kawan-kawan perhatikan video waktu penangkapan 87 kontainer yang akan mengekspor, yang akan menyeludupkan produk turunan dari minyak sawit ini. Setelah berjumpa dengan Kapolri yang datang langsung ke situ, biasanya Purbaya kan sebelum pergi kan berjumpa konferensi pers dengan wartawan-wartawan. Sekarang dia langsung ngacir. Ada apa itu? Ini yang kedua kali kawan-kawan. Kemudian sejak kapan Purbaya bungkam? Kan itu lagi pertanyaan kita. Kalau kita lihat, kalau memang Prabowo yang bisa membungkam, memang satu-satunya siapa lagi yang bisa membungkam Purbaya untuk tidak berbicara dengan jurnalis? Kalau kita lihat berdasarkan timeline atau waktunya, itu setelah Prabowo mengumumkan mengambil alih tanggung jawab mengenai WUS. Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Apakah di sini Prabowo marah kepada Purbaya? Kalau marah Prabowo kepada Purbaya, ya siap-siap saja di reshuffle. Ini yang menakutkan kawan-kawan. Menko Purbaya akhirnya buka-bukaan soal penghasilan pajak Indonesia tahun 2024. Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut DKI Jakarta menyumbang 39,87 triliun rupiah, Sumatera mencakup Medan dan Palembang sebesar 30,1 triliun rupiah, dan Bandung mencapai 19,7 triliun rupiah. Purbaya menegaskan, itu baru dari 3 wilayah saja. Kalau seluruh Indonesia dikelola dengan jujur dan tanpa korupsi, katanya, bangsa ini bisa jadi negara maju yang sesungguhnya. Pesan Purbaya jelas, pajak rakyat harus kembali untuk rakyat, karena dari pajaklah masa depan bangsa dibangun. Ayo, jadi warga bijak, bayar pajak, dan awasi Gerak setelah kita berjalan, tahunnya semuanya akan baik ke depan. Kita akan jaga terus kondisi mesin-mesin ekonomi kita, fiskal, moneter, dan sektor swasta. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum. Berikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat aku tergoda. Sebenarnya aku ingin sekali mendekatimu, mengadu kasih. Namun sayang, malu rasanya, biar ku cari lagi caranya.
ditanya, Pak Purbaya, aku ini udah nyusun kira-kira ada 237 pertanyaan, tapi belum tentu mewakili teman-teman yang hadir. Terus Pak Purbaya, boleh nggak kita buka siapa yang hadir di sini boleh bertanya? Boleh atau tidak? Boleh. Langsung ke Pak. Katanya Anda mau suruh ngomong saya 7 menit dulu. Anda boleh Menteri Keuangan yang jadi moderator itu saya. Hati-hati, nanti pajaknya saya liatin loh. Saya nggak suka ya. Yang berkuasa Menteri Keuangan. Baik teman-teman, karena begini, banyak sekali penggalan-penggalan yang kita lihat di media sosial berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Saya tadi bilang, Pak Purbaya, saya kasih Anda 7 menit maksimal untuk menjelaskan sebenarnya apa dan bagaimana kondisi negeri kita ini. Karena kita semua ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang bilang krisis ekonomi akan mengancam dunia, ada yang bilang utang kita terlalu besar sehingga anak cucu kita nanti akan menderita, dan banyak hal-hal negatif yang menakutkan. Sementara Anda dengan entengnya bilang santai aja, habis ini 6% kita tembus. Terus bilang, apa mungkin 8%? Bisa, possible. Jadi Anda ini menyenangkan hati kami, tapi belum tentu Anda bisa kerja dengan baik sehingga mencapai apa yang Anda. Oke, dari 7 menit Anda boleh bicara apa persoalan bangsa ini dan bagaimana Anda mengatasi dan apa skala prioritas Anda. Nah, dengarin Mas. Anda jangan kasih 7 menit karena Anda takut apa pajak. Ikhlas kan? Pak Pur, Anda jangan anggap enteng saya. Saya ini duta pajak bertahun-tahun karena saya bilang kepada orang pajak saya tidak pernah takut sama orang pajak karena saya membayar pajak yang taat. Untuk pertama kalinya, seorang Menteri Keuangan berkata, tidak, uang rakyat bukan untuk menutup kesalahan bisnis. Namanya Purbaya Yudi Sadewa. Dan ia menolak membayar utang proyek kereta cepat Hush. Sebuah proyek yang dulu digembar-gemborkan murni investasi swasta, tapi kini menumpuk utang hingga triliunan. Purbaya berkata jujur, kalau untung mereka nikmati, kenapa saat rugi negara yang harus menolong? Kata-kata sederhana, tapi mengguncang jantung kekuasaan. Selama ini rakyat sering disuruh percaya pada janji tanpa uang negara. Tapi ujung-ujungnya, tagihannya datang ke meja Menteri Keuangan dan diam-diam dibayar dari kantong kita. Tapi kali ini berbeda. Ada satu suara yang berani berkata, cukup. Bahwa negara bukan asuransi untuk kesalahan bisnis. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Purbaya ini awal dari keberanian baru? Atau justru akan dipatahkan oleh tekanan politik dan kepentingan besar? Jangan lupa follow dan tulis pendapatmu di komen. Tindakan Presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena Presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan Presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana. Akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan Presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat Wush di era Jokowi. Dan dengan demikian Presiden telah mengabaikan asas-asas negara hukum. Kekuasaan eksekutif tidak boleh ikut campur apalagi mengambil peran pasang badan. Dan dengan demikian itu akan menyebabkan secara psikologi aparat penegak hukum tidak akan berani menyelidiki kasus. Inilah 3 ciri-ciri pemimpin akhir zaman seperti yang tertuang dalam dalil Nabi. Yang pertama, orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Akan ada pemimpin-pemimpin bodoh yang akan memerintah kamu akan mengenalinya dan kamu akan membenci mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, penguasa sewenang-wenang. Akan ada di akhir zaman para penguasa sewenang-wenang. Para pembantu atau pejabat pemerintah fasik, para hakim pengkhianat, dan para ahli hukum Islam atau fuqaha pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu,
maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, pegawai kanan, dan polisi. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang terakhir, pemimpin kejam layaknya mencabuk rakyat. Jika umurmu panjang, engkau akan segera melihat satu kaum membawa cambuk seperti ekor sapi di tangannya. Setiap pagi dan petang mereka dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Tahu menteri seumur hidup, si tua bangka, masyarakat mana yang nggak mau negerinya maju, yang nggak mau citra negaranya harum di mata dunia? Masyarakat mana? Kami semua mau. Tapi coba dilihat pejabat-pejabat di dalamnya, ya, termasuk kau Opung, ya, berkaca kalian. Kalian yang masih bebas korupsi, justru kalianlah yang merusak citra negara ini. Bangsa. Iya, soalnya saya sudah kelahiran perantauan. Dibilang dale. Kamu sama setnya itu di mana? Sidabutar, Ambarita, Tolping. Ah iya, Tolping. Halo Tolping. Samosir itu adalah kepingan surga. Benar kata orang. Memang tempatnya itu indah banget, luar biasa tempatnya itu. Keren sekali. Saya masih ingat itu. Saya naik kapal dari pelabuhan Ajibata, turun di Tomok. Nah, dari Tomok itu saya belok kanan. Nah, belok kanan ada apa, Ambarita begitu ya, terus halo Tolping. Iya. Luhut ini memang bangsat ya. Masa hacker melanggar hak asasi manusia. Coba bayangin ya, orang yang mau disadap itu adalah orang-orang koruptor. Apakah koruptor ini tidak melanggar hak asasi manusia? Gara-gara koruptor, gara-gara kalian yang maling, itu banyak rakyat yang terbunuh, banyak yang kelaparan. Kok sekarang kau katakan mereka melanggar hak asasi manusia? Kau yang melanggar hak asasi manusia, menumpuk uang ratusan triliun hanya untuk pribadi kau, dan rakyat 280 juta menjadi lapar. Oke, kawan-kawan, komentari bajingan ini. Lagi-lagi, Purbaya kesal. Pemerintah Indonesia desak pajak dari rakyat. Padahal pajak dari tambang dan usaha negara tidak pernah masuk ke negara karena korupsi. Purbaya pilih mundur dari jabatannya karena semua pejabat negara tekan habis Purbaya. Sebagai rakyat Indonesia bagaimana? Iya, jadi saya merasa ya, dan ingat di mana-mana rakyat sekarang udah punya handphone, iya kan? Tukang ojek punya handphone, petani punya handphone. Rakyat kita nggak semua. Iya, jadi saya pikir saya mau konsentrasi kepada program. Ini kita sekarang tinggal 20 hari, 21 hari. Sudah saya mau bicara pemikiran saya. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya datang ke rakyat. Ya terserah nanti ya rakyat yang menilai. Ya. Jadi orang-orang yang negatif campaign atau black campaign itu menurut saya, feeling saya mereka ada beberapa kelompok, ada yang memang sebetulnya antek daripada kekuatan asing. Jadi Indonesia ini nggak boleh punya pemimpin yang bersih dan kuat. Itu tidak boleh. Indonesia harus dipelihara dalam posisi sekarang. Sebagai pasar, sumber bahan baku. Indonesia, ya orang Indonesia itu pelayan. Dan itu intinya itu, Indonesia pelayan. Indonesia harus bodoh, pelayan, kacung. Nah, saya tidak mau itu. Saya tidak mau negara saya jadi kacung. Saya mau bersahabat sama semua negara, tapi negara saya bukan negara kacung. Jadi ini feeling saya, ini ada rasialisme terhadap kita, terhadap orang Indonesia. Orang Indonesia ini mau dipelihara sebagai kacung, pesuruh. Kamu boleh TKI, kamu boleh kerja di kebun-kebun saya, memetik, kamu boleh jadi tukang sapu, jadi pembantu,
di keluarga saya, kamu tidak boleh punya mobil buatan Indonesia, kamu tidak boleh jadi negara modern. Itu kira-kira begitu. Dan ada juga yang orang-orang ya sudahlah, orang-orang mungkin iri, tapi sudahlah. Kalau tidak siap, serba berkekurangan, ya silakan ke surga aja. Kalau saya belum mau, kata dia. Artinya orang kau suruh mati, Pak. Pak, Opung. Sadar nggak Opung bahwa negara ini adalah milik bersama, Pung? Sadar nggak Opung bahwa rakyat yang menjerit, yang menuntut kesejahteraan, yang menuntut keadilan, itu adalah hak mereka, loh, Pung. Karena tidak akan mungkin ada pemerintah kalau tidak ada rakyat, Pung. Kedua, Pung, ini negara demokrasi, loh, Pung. Opung tidak akan mampu menutup semua mulut orang hanya supaya bagaimana Opung itu bisa berjalan langgeng. Maaf ya, Opung ya. Saya dulu ketua Prapo 5 Provinsi Riau, loh, Pung. Ada pertemuan kita, loh, Pung. Opung lah nanti yang mengingat di mana-mana aja, Pung. Cuman, Pung, belakangan ini, Pung, setiap orang yang berbeda selalu Opung hujat. Selalu Opung tidak terima. Kalimat Opung itu sangat menyakitkan, loh, Pung. Kalau nggak mau hidup susah, mati aja. Kan aneh, Pung. Negara ini, Pung, bagaikan kumpulan marga, Pung. Bagaikan organisasi kecil. Ada anggota, ada pengurus, ada ADART. Pengurus itu, Pung, dia menjalankan ADART, apa yang diatur di dalam ADART gitu loh. Begitu juga dalam bernegara, Pung. Pemerintah itu menjalankan peraturan perundang-undangan. Tentu di dalam peraturan perundang-undangan itu bagaimana melayani rakyat. Akan tetapi kalau, Pung, yang terjadi selama ini, Pung, yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya. Pemerintah makin berjubel kekayaannya, Pung. Rakyat menderita penuh dengan kemiskinan. Lantas kalau Opung misalnya berharap setiap orang yang berbeda harus diam atau enggak mati aja, kan aneh, Pung. Cobalah, Pung, umur Opung sudah 78 atau 76, Pung. Ingat ya, Pung ya, setiap masa ada orangnya, Pung. Setiap orang ada masanya. Bagaimana nanti ketika ini bukan Opung lagi yang berkuasa, lalu kemudian ada keluarga Opung yang menjerit, lalu penguasa berikutnya menyatakan ya udah mati aja gitu. Sakit nggak, Pung? Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pung. Sekian dan terima kasih. Gila ya nih, Opung kita nih yang ada di dalam pikirannya tuh apa sih? Apakah dia masih sibuk gitu mencari pewaris tahta gitu? Opung udah tua ya, mending pensiun. Duit juga udah banyak. Menteri Investasi Purbaya menjadi buah bibir publik di awal November 2025. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak karena selama ini Purbaya dikenal dekat dengan Presiden Prabowo dan sempat digadang sebagai sosok pembaharu ekonomi. Namun kini langkahnya meninggalkan kabinet justru dianggap sebagai simbol kekecewaan terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai keluar jalur dari janji-janji awalnya. Publik menyambut mundurnya Purbaya dengan reaksi tak terduga. Alih-alih mencibir, sebagian besar masyarakat justru memberikan dukungan penuh. Di berbagai kota, suara dukungan bermunculan dengan seruan agar Purbaya tetap bersuara bagi rakyat. Banyak yang menilai keberaniannya mundur adalah bentuk protes terhadap praktik politik yang dianggap semakin jauh dari kepentingan masyarakat kecil. Sikap itu dinilai jujur dan langka di tengah kondisi politik yang semakin pragmatis. Sementara itu, Presiden Prabowo tampak tenang menghadapi gelombang kritik yang datang setelah keputusan besar terkait proyek kereta cepat Wush diambil. Langkahnya menanggung seluruh beban utang proyek tersebut tanpa penjelasan rinci soal sumber dananya memicu tanda tanya besar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk kelanjutan channel Pabrik News yang menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat. Sekianlah berita-berita yang viral di media sosial baru-baru ini. Bagaimanakah kelanjutan drama antara perseteruan
Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Keuangan Purbaya, yang akhirnya Presiden Prabowo turun tangan, pasang badan mau menanggung beban sang kereta cepat. Tidak tahu itu diambilkan dari APBN atau diambilkan dana dari yang lain, tidak tahu. Kita tunggu drama selanjutnya masalah ini. Semoga menjadi wawasan kita agar kita bisa mengetahui berita-berita di negara kita ini, bisa tetap update berita agar kita tahu apa yang terjadi di negeri kita ini. Semoga negeri kita ini tetap aman, jaya, dan makmur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.